Sing parah maneh ana bojone digawa meneng tok. Ditakoki, "Pak, jenengan bojone digawa meneng tok nih." Aku sabar aku. Bukan sabar itu, Bu, stres ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Julasa al qurama wa masyayikhana al-a'izza wa ulama al-abajil. Pada kami hormati para ahli ulama, para sesepuh ini sepuh, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus pengurus besar takmir Masjid Nurul Iman, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh dan zikir pagi yang insya Allah mudah-mudahan kula panjenengan ini termasuk selalu menjadi orang yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, berkumpul, bermuwajahah, bermujalasah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala macam bentuk aktivitas kita mulai pagi hari ini sampai nanti malam dan seterusnya dicatat sebagai amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam mugi-mugi tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, laras dawuh Ustaz Iskandar wau mohon atur permohonan maaf dari Romo Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Beliau sakmenika subuh niki wau sudah harus berada di Masjid Al-Akbar untuk persiapan berangkat haji masuk asrama haji. Niki wau ada satu orang ya jamaah mriki yang insya Allah turut menyertai beliau nggih. Bapak sinten namine wau? Bapak Ruli. Mudah-mudahan seluruh rombongan jamaah calon haji asal Indonesia, khususipun rombongan yang dipimpin Romo Kiai Syukron Jazilan beserta seluruh anggota dan umumnya seluruh jamaah haji Indonesia dan dunia, tahun ini semuanya hajinya diberi kelancaran, semua diparingi sehat, diparingi selamat, mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Kula panjenengan yang ada di sini mudah-mudahan ditakdir oleh Allah saged bolak-balik haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 13, kalau yang kitab Arab Piku atau Arab Gundul itu halaman 13, terdapat sebuah riwayat tentang apa yang dimaksud dengan tanda-tanda keimanan.
Minimal kalau panjenengan bisa meraih salah satu tanda ini, maka insya Allah iman kita menjadi iman yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asarihi fid dharain amin. Faqalu waruwiya annahu alaihi salam, dan diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, suatu ketika Nabi Muhammad keluar, dzata yaumin, suatu ketika, ala ashabihi, kemudian bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu sinten Bapak Ibu? Sahabat Nabi niku syaratnya ada 3. Satu, orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, ini dinamakan sahabat Nabi. Tapi juga yang kedua, harus juga iman kepada Kanjeng Nabi. Yang ketiga, di samping iman, Islam tentunya, dan kelak matinya juga dalam keadaan Islam. Ini yang disebut dengan sahabat. Oleh karenanya walaupun ketemu dengan Kanjeng Nabi tapi nggak iman seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu liyani, nah itu berarti bukan termasuk sahabat. Nah, keluarga Rasulullah pun, istrinya Rasulullah, putranya Rasulullah, itu juga termasuk sahabat dalam kategori sahabat Rasulullah. Siti Khadijah walaupun istri juga termasuk golongan sahabat, karena iman kepada Rasul, hidup di zaman Rasul, dan mati dalam keadaan Islam. Nah, suatu ketika Rasulullah bertemu dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian pagi ini? Asbahtum itu berangkat pagi-pagi, atau ketika kita mulai aktivitas pagi hari, itu namanya asbah. Faqalu, kemudian mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Mereka menjawab, asbahna, kami kabarnya pagi ini berangkat menyongsong pagi hari ini mu'minina billah, alhamdulillah dalam keadaan iman kepada Allah. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kembali, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda iman kalian? Coba buktikan. Nah, jadi kadang ngeten nggih, Rasulullah itu kadang-kadang memang sifatnya bukan memberikan penjelasan, tetapi memancing sahabat untuk menjawab, dan Rasulullah, jika Rasulullah setuju, maka Rasulullah langsung bilang benar. Kalau tidak, berarti Rasulullah jawab tidak benar. Jadi hadis itu ada juga hadis seperti itu. Jadi ada kalanya Rasulullah itu mengucapkan satu hadis yang bentuknya perintah, ada hadis lagi namanya takririyah, ada perlakuan atau kelakuan sahabat, perbuatan sahabat, Rasulullah mendiamkan atau senyum. Ini hadis takririyah, menyatakan kesepakatan. Ada lagi sunnah hamiyah, cita-cita Rasul yang akan Rasulullah laksanakan, kemudian kedahuluan wafat, sehingga walaupun belum terlaksana sudah menjadi sunnah yang bisa bahkan dianjurkan dilaksanakan. Contohnya puasa bulan Asyura. Nah, itu juga sunnah hamiyah. Nah, kemudian kata mereka, kata para sahabat, tanda-tanda iman itu seperti apa? Para sahabat kemudian menjawab, qalu, mereka menjawab, nasbiru 'alal bala. Yang pertama, sabar ketika menghadapi ujian. Para hadirin, kula panjenengan kepingin punya iman yang sempurna, syaratnya satu, mutlak tidak bisa ditawar. Dadi wong niku kudu sabar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sabar nggih. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak semua sabar di sini. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semua sabar nggih.
Mboten enten sing nyelatuan nggih. Alhamdulillah. Nyelatu titik apa-apa. Pertanyaannya, sebenarnya sabar itu seperti apa? Apa terus diarani wong sabar niku wong meneng tok? Ini belum tentu sabar, Pak. Jangan salah. Akeh wong meneng asline keren, betul? Malah kadang-kadang aku tiyang lek meneng digoro ya lek kabeh muring-muring luweh nem. Belum tentu dikatakan sabar itu orang yang diam. Apakah dia apa diarani sabar wong ngapunten nggih, dilokne meneng tok belum tentu sabar. Ana wong dikaploki kok meneng tok, iku gak sabar itu, Pak. Bukan sabar itu. Sing parah maneh ana bojone digowo meneng tok. Ditakoki, "Pak, jenengan bojone digowo meneng tok, aku sabar aku." Bukan sabar itu, Bu, stres ya. Sabar itu ma'asyiral hadirin, para bapak, para ibu, adalah ketika akal kita mampu mengalahkan hawa nafsu, itu esensi kesabaran. Saya ulangi, ketika akal manusia, hati kula panjenengan mampu membimbing hawa nafsu, maka itulah esensi kesabaran. Sebagai muqabalah atau perbandingan, saya cerita 3 makhluk Allah saja, nggak usah banyak-banyak. Makhluk Allah di dunia ini misalkan ada malaikat, ada hewan, ada manusia. Nah ini masing-masing komposisinya berbeda. Malaikat itu makhluk Allah yang mulia, benar mulia, tapi hanya diberi akal, tidak diberi hawa nafsu. Jadi malaikat itu mboten gak ada nafsu. Karena malaikat gak punya nafsu, maka tidak ada pergulatan, percekcokan, perlawanan setiap saat antara akal dan hawa nafsu. Maka wajar makhluk namanya malaikat ini makhluk mulia karena tidak punya hawa nafsu, tidak ada yang harus diperangi, hanya punya akal. Maka tidak ada sebutan istilah malaikat itu sabar. Boten enten, Pak. Krono malaikat boten gada hawa nafsu. Karena malaikat tidak punya nafsu. Di dalam kitab Aqidatul Awam mungkin waktu kecil kita pernah mendengar nadhom ini. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat urip tanpa ibu bapak, boten mangan turu, boten kawin mana. Malaikat itu ya gak mana, gak kawin. Siji kali kula panjenengan mana. Itu manusia. Malaikat itu ya gak punya nafsu. Karena malaikat ini gak punya nafsu, maka ketika Allah memerintahkan sesuatu dilakukan, tidak akan pernah berhenti selama perintah itu terus berjalan. Allah suruh malaikat sujud terus. Gak munggah-munggah, boten kemeng. Siji kali kula panjenengan. Karena malaikat gak punya nafsu, satu sifatnya tidak punya rasa lelah, gak gampang merengkeli. Nomor 2, malaikat itu tidak punya rasa bosan. Siji kali menuso titik niku. Mesti kula panjenengan iki titik-titik bo. Betul apa mboten? Jenengan ngapunten nggih, kita ndak usah jauh-jauh di kompleks ini aja, di dalam masjid ini. Ngadeg terus bosen pegel, susu kepengin lungguh. Laras nggih. Lungguh sikile napa nekuk sila terus, kemeng, bosen rat kemudian kepengin sembuju. Mboten napa Pak, sembuju mawon. Niki contoh mawon. Kemudian lungguh kathek senden, kemeng geger suwe-suwe kepengin senden. Mboten napa Bu, senden mawon. Contoh mawon ini. Manusia itu punya rasa bosen. Orang kok hidup di kota terus, lama-lama kepengin desa. Betul nggih? Urip teng desa terus sembarang kali ra angel, gak iso Grab, gak iso Gojek, bele lho nggih. Suwe-suwe kepengin ke kota. Manusia kok hidup terus, suwe-suwe kepengin mosok yo kepengin mati loh. Tapi jangan salah Bapak Ibu, survei membuktikan orang yang bunuh diri itu orang yang bosan. Loh, betul apa betul? Nggih. Wis gak iso ngrasakno nikmate urip, nikmate ibadah. Jenengan contoh pagi
siang malam sarapan. Nek menune pancet, bosen apa bukan? Bosen. Bendino tempe goreng, bosen. Mbok yo ganti sesoke brengkesan tempe itu, Pak. Jadi ada variasi lah. Sesoke maneh asing-asing tempe. Sesoke maneh botokan tempe. Sesoke maneh Bali tempe. Jadi kan variasi hidup ini. Artinya apa? Wajar manusia itu ya punya rasa bosan. Seje kalih malaikat tidak punya rasa bosan. Karena apa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu, maka tidak bisa mengekang hawa nafsu. Itu malaikat. Kemudian hewan. Hewan ini kebalikan malaikat, makhluk Gusti Allah, hanya diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Itu hewan. Mulane ngapunten, ojo salah lek kelakuan hewan ngoten niku. Tidak bisa membedakan mana baik, mana yang benar. Ya murni naluri saja. Ana wedhus kok mangan kembange wong, ojo disalahno wedhus. Sing salah sing duwe wedhus. Lha kok wedhuse nganti ucul ngoten. Lho iya Pak, ada kucing sampean paringi pindang ya dipakan. Gak mungkin niki halal apa mboten. Wah, Pak kucing kok takok ngono iku. Medeni mangke. Lho nggih, karena memang hewan. Jangan heran ngapunten, ana jaran mriki liwat gondal, gandul. Ya wajar. Sebab enggak punya akal. Karena enggak punya akal, hewan ya kebalikannya juga tidak punya sifat sabar. Nah, untuk makhluk Allah yang nomor 3, kula panjenengan manusia, itu makhluk Allah yang spesial. Makhluk Allah yang komplit dan kompleks. Komplit punya akal, punya nafsu. Nomor 2 kompleks. Manusia itu menungso sing paling ruwet. Makhluk Allah sing paling ruwet. Mulane kan jangan aneh kadang-kadang wong dijak mergawe apik mesti ruwet. Ya wajar. Sebab menungso niku makhluk Gusti Allah sing paling ruwet. Titik-titik gawe ruwet. Sing gampang digawe, sing susah digawe ya gak apik. Dan manusia. Lah, karena manusia ini punya akal, punya nafsu, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dimanapun, kapanpun, pasti akan ada perlawanan, pergolakan, percecokan antara akal dan hawa nafsu. Mesti bendino tukaran. Ngapunten jenengan berangkat ke sini nih, mesti tukaran diisi ambe hawa nafsu nih. Panggilan adzan, padahal sing adzan Ustaz Iskandar, masya Allah, suarane melengking dhuwur ngoten niku kadang-kadang sing gak tangi ya akeh. Terus apa mboten? Padahal itu panggilan Gusti Allah. Di luaran mana luwe parah Pak, wayahe adzan budal ngopi. Dikok nang masjid dilu, waduh pegel. Maca Quran dilu. 10 menit kok gegere wis ora kabeh. Bolak-balik diongkek. Ayo nggih. Coba kon rasan-rasan kok 5 menit, pitu tetanggane wis kena kabeh. Lho leres apa kan? Ya itu manusia. Oleh karenanya ketika akal manusia bisa mengalahkan nafsu, disitulah manusia akan memperoleh sisi yang positif, namanya sisi kesabaran. Ngapunten, oleh karenanya ngapunten nggih, kalau manusia ini posisinya akalnya bisa mengalahkan nafsunya, maka derajat manusia bisa lebih mulia ketimbang malaikat. Kenapa? Karena berhasil mengalahkan nafsunya. Karena bisa menang melawan nafsunya. Tapi sebaliknya, ketika manusia niki ngapunten nafsunya mengalahkan akalnya, derajat manusia bisa jauh lebih bejat ketimbang binatang. Paham apa betul Pak? Perlu bukti apa betul? Ngapunten. Jenengan sumerep ayam, pitik niku panganane napa Bu? Beras, jagung niku nek pitik. Ya segitu panganane. Tapi nek menusa kadung luwih nemen timbang pitik, jagung dipangan, beras dipangan, sak pitike dipangan. Lho, lha apa ora? Menungso niku luwih nemen.
Ngapunten, wedhus niku doyanane napa? Wis paling nggih kangkung, rambanan, suket. Wis iku wedhus iku kewan temenan menungso. Sukete dipangan, rambanan kangkung dipangan, dadak dipangan, wedhuse dadi sate dipangan. Menungso iki. Luwih nemen ta. Kucing, Pak. Sebenarnya nggih. Nek kucing temenan, panganane napa? Pindang. Kemale? Gereh. Sing rada enak lho, Pak. Whiskas. Padahal sing duwe mangan tempe. Kucing mangan whiskas. Itu lek kucing temenan, Pak. Paling nggih banter niku. Tapi nek kucing garo. Aspal doyan. Rumane koral doyan. Menara doyan, semen doyan. Rumane pajak tambah doyan. Niku nek kucing garo. Codot semerep nggih. Cara mriki napa Pak codot niku, Pak? Lowo, kelawar. Codot niku rek codot temenan sing dicolong napa? Paling jambu napa malih? Kates, pelem nggih peniku colongane. Paling sing dipangan nggih niku nek codot temenan. Tapi nek codot sarungan. Aku dhewe sarungan ya, Pak. Waduh, kadang-kadang ngapunten, bojone dhewe gak doyan, bojone wong doyan. Naudzubillah min. Kumpul wonge gak teko niku. Nah, ketika ini terjadi, maka disitulah manusia tidak punya sifat sabar. Ketika sudah nafsunya mengalahkan akalnya, derajatnya manusia lebih bejat ketimbang hewan. Bahasa Al-Qur'annya, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan jauh bisa lebih bejat ketimbang binatang. Oleh karenanya ngapunten, makanya kegiatan seperti ini ngecas batin kula panjenengan, cek akali mudah untuk mengalahkan hawa nafsu. Cek kula panjenengan setrumi ini setrum akhirat. Bayangkan dipanggil Gusti Allah, adzan pisan, langsung datang subhanallah. Kadang-kadang dipanggil bupati jam 7, jam 6 wis teko. Harus nggih. Diceluk Gusti Allah zuhur setengah 12, jam pira salate Pak? Setengah. Langsung jam 2 mepet-mepet. Padahal yang manggil hakikati Gusti Allah. Kalau kita paham cerdas iman kita, ketika ada lantunan adzan, hakikatnya bukan muadzin yang manggil kita, Bapak Ibu. Hakikat yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerdas batin ini bergerak. Karena apa? Yang manggil adalah zat yang maha disayang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun ekstremnya gede. Kadang-kadang ngakuni jenengan cinta sama Allah, cinta, tapi sholatnya keri, doang bahaya. Bayangkan ngapunten. Padahal tandanya orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika orang-orang itu dikatakan cinta kepada Allah, ketika disebut Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat mereka bertambah imannya. Bayangkan, nek kula panjenengan dengar asma Allah bergetar hati kita. Itu tandanya iman kita, setrum kita besar. Sami kalih lare nom, Pak. Ngapunten. Ono lare nom, misalkan arek lanang seneng arek wedok. Ketika dengar suaranya bergetar hatinya. Contoh. Ono arek nom seneng wedok. Wedoke wireng. Contoh mawon iki. Ketika dipanggil dengar suaranya bergetar hatinya. Kenapa? Karena yang manggil itu orang yang tersayang. Bayangkan kita sudah terpaut cinta dengan Allah, dengar panggilan Allah, segera hati kita bergerak, menggerakkan seluruh amal kita, menggerakkan seluruh tubuh kita, menggerakkan seluruh badan kita untuk bergegas ibadah kepada Allah. Betapa mulianya hidup ini. Kuncinya yang pertama, kula panjenengan dikatakan iman itu harus menjadi orang yang sabar. Makanya kemudian kita posisikan, ketika orang bisa memilah akalnya dan nafsunya, menang akalnya, itu dikatakan sabar. Makanya ngapunten. Contoh dalam kehidupan. Ketika kita bisa memilah dan memilih, ada dua makanan, Pak. Pak, itu bahas badokan. Contoh mawon, betul nopo-nopo. Ada dua makanan, yang pertama sayur asem, yang kedua sate gulai. Enak pundi, Pak? Kira-kira, Pak? Sate gulai.
sayur asem sebagian nggih. Tapi larang pundi? Sate gule lah mboten nggih. Cara mewah sate gule. Loh, memang dua makanan ini berbeda, lebih enak sate gule timbang sayur asem. Tapi ketika dihadapkan kepada orang yang punya hipertensi, kolesterol dan lain sebagainya, ketika ada dua pilah makanan ini, itu akal dan nafsu sama-sama berkomentar. Dari nafsu nih, sikat bro gule nih. Wah, itu enak, itu masya Allah, sikat makan gulenya. Jari akali, iki lek tak embat gulene sida geblak. Nah, ketika akal kita menang, kita lebih makan untuk milih sayur asem. Disitulah letak kesabaran manusia. Jadi wong sabar itu mangan bentinane sayur. Ini contoh saja, contoh. Ketika orang bisa memilih akalnya ketimbang nafsunya. Dan nuwun sewu. Nih, bahasannya lain insyaallah akan kita bahas pertemuan selanjutnya mudah-mudahan. Minimal sabar yang paling penting di dalam hidup ini minimal adalah sabar menjauhi maksiat. Itu paling penting. Banyak orang itu bisa sabar ibadah istiqomah, tapi tidak banyak yang betul-betul punya rasa takut kepada maksiat. Oleh karenanya sabar yang justru paling penting itu sabar sehingga kita bisa menjauhi maksiat. Utamanya di zaman seperti ini, zaman yang aksesnya serba mudah, serba murah. Maka kita harus betul-betul punya sabar untuk bisa menjauhi maksiat. Dan Allah menjamin kalau kita menjauhi maksiat, Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang halal. Kita jauhi barang yang haram, Allah pasti ganti sesuatu yang halal. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ini yang cerita yai saya sendiri. Di daerah Mesir sana ada seorang mahasiswa namanya Ibrahim bin Adham. Beliau ini ngapunten orang tidak mampu tapi mondok di Mesir. Punya guru namanya Syekh Salim. Syekh Salim ini selalu membimbing beliau dimanapun berada. Nah, satu ketika seorang mahasiswa ini tidak punya uang. Coro sakniki kirimannya pun telat. Hampir 1 bulan nggak dikirimi nggak dikirimi uang sama orang tuanya. Nggak punya dana, nggak bisa makan. Lapar, lesu, wetenge luwe, gak karu-karuan. Akhirnya ngomong, aduh, lagi ngene corone aku mati mari ini. Akhirnya terpaksa ketika itu sudah kepepet betul, kepingin mencuri. Tapi yang kepingin dicuri apa Bapak Ibu? Makanan tok, hanya untuk menghilangkan laparnya, dahaganya. Akhirnya ngaku karena terpaksa betul, suatu malam keluar dari pondok dan masuk rumah pojokan, rumah di pojok pasar yang paling besar, masuk lewat belakang. Begitu masuk lewat belakang langsung aksesnya menuju dapur. Sampai dapur, alhamdulillah. Alhamdulillah padahal kajenge nyolong. Begitu dibuka dapur itu tadi, di meja itu ada kurungan. Dibuka ternyata cuma ada satu makanan, terong, bukan goreng, terong kuluk, terong rebus sih. Itu pun cuma 2 terong ini. Alhamdulillah, iso ono sing dicolong rek. Ya Allah Gusti sepunten nggih kula cuma ingin menghilangkan lapar. Akhirnya dengan terpaksa terong itu tadi 2, 1 diambil, dicatat Pak, cek. Ketika terong ini berada di dalam mulutnya belum sampai masuk total, beliau teringat ucapan syekhnya atau gurunya. Le sopo sing ngadoi barang sing haram bakalan diganti barang yang halal. Siapa yang menjauhkan diri dari barang yang haram pasti akan diganti barang yang halal. Bergetar hatinya Kak Sito, akhirnya langsung melayu. Nah, melayu keluar dari rumah itu konangan wong. Wah, melayu terus akhirnya masuk pondok, orang kampung tidak berani nangkap. Nah, alhasil malam nggak bisa tidur sampai subuh jamaah subuh. Ambek yai ini paling khusyuk dewe soale wedi uswiritan astagfirullahaladzim insyaallah wis wedi Pak. Semua jamaah pulang selesai dari jamaah selesai pulang semua, tinggal Ibrahim ini di masjid. Ya memang paling khusyuk wedi. Khusyuk dewe akhirnya Pak Yai manggil. Ibrahim, kemari. Cari Ibrahim. Aduh, konangan teman iki
akhirnya mati awak dhewe. Seperti itu. Akhirnya dipanggil sama Yai, tak delok sampeyan iki kok belum pulang, Doi. Nggih Yai mboten napa-napa. Ini ngene nak. Saya dipasai orang kampung, langsung ngono sedih. Kan temen kan kene awak dhewe ajur wis ya apa. Saya dipasai wong kampung sik tala gurung mari. Ada orang kampung yang cari jodoh. Ya, durung. Jadi ada mbok rondo, ada rondo Yai. Jadi ada rondo, ini durung sik enom rondo ini itu kaya raya janda, butuh imam untuk mengatur hidupnya dan mendampingi ibadahnya. Sampean gelem ta mboten? Karena Ibrahim ini wonge manut timbang ciloko. Gak apa-apa wis Yai. Lho kok Yai kok milih kula? Tak delok muridku sing paling khusuk ket mau kepean tok. Oh ya mesti Yai khusuk wedi. Khusuk dhewe pean iki. Akhirnya manut Yai kula pun manut bismillah wis ya, temenan ya. Langsung pagi itu juga dipanggilkan mudin. Dipanggilkan apa namanya? Yang mengakad, secara saya petugas KO didatangkan langsung dinikahkan, tapi belum tahu siapa perempuan. Ketika sudah selesai, diantarkan ke rumahnya. Siapa yang punya rumah? Sing duwe terong mau tiba. Tadi rondo janda kaya tadi yang punya terong tadi Bu, mlebu omahku ndredeg kabeh. Ketemu dengan istrinya, subhanallah, ternyata masih teles. Apa teles iku? Serondo teles lah kampangane. Mbok napa mbok rondo garing teles apa sebutane gak ngerti kula. Ternyata jandanya masih cantik luar biasa. Alhamdulillah, monggo Kang Mas masuk rumiyin. Jenengan kepingin nopo? Alhamdulillah sudah menjadi suami saya. Satu jawabannya. Aku kepingin makan deh. Sebab luwe. Ya Allah Mas, ya Alhamdulillah, ayo kita ke dapur dulu. Karena saya belum makan, ini cuma ada makanan ini. Diwolak-walik akhirnya ketemu terong itu tadi. Meneng akhirnya Pak. Ya akhirnya nggak tahan. Begitu mau dimakan cerita, wahai istriku, terserah nanti engkau akan memutuskan apa. Tapi jujur, tadi malam akulah yang masuk ke sini untuk mau mencuri terong. Karena saking lapar ya, aku gak iso mangan sampai saat bulan. Masya Allah Kang Mas. Alhamdulillah, tadi malam terong ini haram buat engkau. Sekarang terong ini menjadi halal. Jangankan terong ini Mas, terong liane yang halal buat aku. Barokah wong sabar, barokah orang yang mau menjauhi yang haram, Allah pasti akan ganti sesuatu yang halal. Tapi jangan dicontoh Mas, sing ngomong golek pawon. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mari kita tutup dengan zikir. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila bi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi, khususan Nabi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila sittatil mutammimin dan syukiran, thumma ila bi Syekh Muhammad Jalali wa Syekh Syekh Khatib As-Sabasi wa Khatib Al-Mutah wa Khalil Bagan wa Khalil Mutah Bah Idris Ana khidra di salam Syai'un lillahi lana lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Khususan hajat kita semua, hajat keluarga besar, jamaah Masjid Nurul Iman, mungkin barokah zikir, barokah pengajian, barokah jamaah subuh, semua dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim.
astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, jangan bagi keselamatan kita semua ya Allah. Selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat pekerjaannya, selamat rizkinya, selamat keturunannya ya Allah. Ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya salam. Ya Allah, keluarga kami, saudara kami, atau bahkan kami sendiri yang sedang sakit ya Allah, mudah-mudahan Engkau paringi sembuh ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah, angkatlah penyakit kami ya Allah, sehingga kami bisa lebih lancar beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Shifa, 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 ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Sabur, 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 ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Qahhar ya Jabbar, ya Qahhar ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qahhar ya Jabbar, ya Qahhar ya Jabbar, ya Qahhar ya Jabbar. Ya Allah,
wahai Zat yang maha mendengar dan melihat, jadikanlah pendengaran kami ya Allah pendengaran yang hanya bisa mendengarkan kebaikan, dan jadikan penglihatan kami ya Allah penglihatan yang hanya bisa menyaksikan kebenaran ya Allah. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan rezeki dan Engkaulah yang juga memberikan kuncinya ya Allah. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang barokah ya Allah, rezeki yang melimpah ya Allah, rezeki yang bisa kami gunakan sebagai sarana ibadah, rezeki yang bisa mengantarkan kami ziarah ke Mekah Madinah ya Allah. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin, ya Alimu ya Khabiru ya Mubin, ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin, ya Ghaniyu ya Karim, ya Ghaniyu ya Karim, ya Karim, ya Ghaniyu ya Karim, ya Ghaniyu ya Karim, ya Ghaniyu ya Karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Mujibu ya Wahhab, ya Mujibu ya Wahhab, ya Mujibu ya Wahhab, ya Mujibu ya Wahhab, ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir, ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, ya Wadudu ya Wadud, 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 ya Dayyanu ya Mumhan, ya Dayyanu ya Mumhan, ya Dayyanu ya Mumhan, ya Dayyanu ya Burhan, ya Dayyanu ya Burhan. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami, anak cucu kami menjadi pemimpin yang amanah kelak di masa depan ya Allah, menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membawa Indonesia ini ke level yang lebih maju ya Allah, bisa membawa kembali kejayaan Islam ya Allah. Ya Sultanu ya Allah, ya Sultanu ya Allah, ya Sultanu
Sultan, Ya Sultan ya Allah, Ya Sultan ya Allah, Ya Sultan ya Allah, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim, 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 Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami putra-putri yang sholihin, sholihat, manfaat, barokah ya Allah. Karuniakanlah kepada kami putra-putri yang qurratu a'yun, yang bisa menyenangkan, menyejukkan, jadi pelita buat orang tua ya Allah. Rabbi habli minas salihin, 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 Rabbi habli minas salihin. Inna fatahna laka fathan mubina, Inna fatahna laka fathan mubina, Inna fatahna laka fathan mubina, Inna fatahna laka fathan mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallahil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina ulama as-salihin al-mujtahidin al-muttaqin al-mustaqim al-mu'allimin al-arifin al-faiqin al-ghaniyin al-zahidin al-sabirin al-shakirin al-mutawakkilin al-khufadhin li kitabika al-aziz wa al-umum al-shar'iyyah al-za'irin ila baytika al-haram wa ila qabri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi salamatil qabul al-mansur al-makhtumin bi khatimatil husna. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim. Allahumma hdina wa ikhlas al-akhlaq wasifna wa hum sayyi'atika ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa ighfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Matur sembah nuwun sanget ngampun ingkang kathah saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.